Halo Teknolovers, negeri kita ini kaya akan sumber daya alam. Indonesia yang terdiri dari beragam pulau, dipisahkan dengan perairan yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Tak heran jika Indonesia jadi salah satu negara yang diminati banyak asing untuk mendapatkan cipratan keuntungan yang disediakan alam semesta. China salah satu paling ngebet untuk mengambil peruntungan di Natuna Utara. Adanya gesekan mengancam kedaulatan negeri inilah yang membuat Indonesia sewot dan harus waspada. Bukan hanya Indonesia, begini media asing peringatkan China agar tidak ganggu Natuna Utara. Apa yang mereka katakan? Mari simak tayangan berikut. Berulang kali China berusaha memasuki Natuna Utara, berkali-kali Indonesia berupaya untuk mengacaukan rencana. China sudah pernah merasakan bagaimana Indonesia begitu keras menjaga kedaulatan negeri. Penjagaan laut negeri ini terbilang ketat, kekuatan Indonesia di matra laut tidak bisa dianggap sebelah mata. Disiagakan kapal perang di setiap wilayah perairan NKRI, termasuk di Natuna Utara. Sosok mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti pernah jadi primadona berkat slogannya "Tenggelamkan", membuat asing takut melintas. Kita ambil contoh pada Juni 2016, kapal nelayan China dipukul mundur oleh kapal penjaga laut Indonesia. Pihak Indonesia menembak kapal penangkap ikan China di Kepulauan Natuna hingga melukai satu nelayan China dan menahan 7 nelayan lainnya. Akibat insiden penembakan itu, konflik kedua pihak belum mereda. Padahal jelas usikan pihak China ini merugikan Indonesia. Sementara China telah mengklaim sekitar 80% maritimnya di Laut China Selatan, yang namanya diubah Indonesia menjadi Natuna Utara sebagai upaya melawan ambisi teritorial maritim China. Bukan hanya itu, China juga pernah kepergok mondar-mandir dengan kapal survei Haiyang DC-10 di Natuna Utara. Kapal yang bertugas memetakan alur hingga dasar laut untuk menjadi data operasi militer. Kapal milik China inilah yang disebut sebagai aktor utama bikin kacau di Natuna Utara. Kapal survei minyak bumi lepas pantai milik China yang dibangun sejak tahun 2017. Nah, jika kapal-kapal nelayan China tidak kapok memasuki wilayah yang terus jadi sengketa ini, maka masa depan Indonesia akan terancam. China bisa merebut kekayaan alam, sedangkan Indonesia kemungkinan besar kehilangan investor yang ingin berinvestasi dalam kegiatan eksplorasi minyak dan gas di Laut China Selatan. Adanya gangguan dari negeri Tiongkok membuat Indonesia memasang status siaga tinggi di Natuna Utara. Radar Vera NG pun digunakan untuk mendeteksi pesawat siluman macam J-20 China. Diketahui pasif surveillance ISM tracker Vera NG yang digunakan mengadopsi sistem pengawasan pasif tercanggih yang menerapkan prinsip time difference of arrival multilaterasi. Sistem ini sanggup melacak keberadaan target dengan cepat. Nah, dalam konflik Natuna Utara ini, Indonesia tidak bisa gegabah, sebab ada hal lain yang harus diperhatikan. Soal konflik yang terjadi oleh dua negara besar Amerika Serikat dan China di Indo-Pasifik, yang jika perang pecah bisa berimbas ke Natuna Utara. So, Indonesia harus mengayomi baik Amerika Serikat maupun China. Indonesia dikenal sebagai negara yang menjunjung perdamaian dengan menggunakan prinsip non-blok, maka tidak boleh memihak satu di antara keduanya. Ya, tak sendiri kan,